semuanya, berjumpa lagi dengan saya Gisela Tahapari. Kali ini saya akan memberikan informasi buat kalian bagaimana cara mudah atau tips membuat naskah berita. Oke, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini dari saya, dan HP kalian pun juga terus akan bisa mendapatkan notifikasi video terbaru. Ya teman-teman, membuat naskah berita adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang reporter. Seorang reporter tidak hanya bisa pandai berbicara di depan umum, tapi dia juga harus bisa memiliki kecakapan di lapangan, dan juga setelah berita ini selesai, kecakapan dalam hal membuat naskah berita. Ya teman-teman, naskah berita ini akan dikerjakan oleh seorang reporter ketika seseorang reporter ini mendapatkan data-data yang sangat akurat di lapangan. Ketika sudah di lapangan selesai, ia datang ke kantor untuk segera menuliskan naskahnya atau skripnya. Seperti apa langkah yang pertama? Tips untuk membuat naskah berita yang pertama adalah menggunakan unsur 5W1H. Nah teman-teman, 5W1H ini adalah merupakan singkatan dari what, who, when, where, why, dan yang terakhir adalah how. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah what. Nah, unsur what ini adalah unsur yang sangat penting ketika kalian mencari sebuah berita. Unsur pertama kali harus kalian dapat adalah what atau apa. Nah, apa yang kalian dapat ini seperti tema apa yang kalian dapatkan di lapangan, kemudian apa yang sedang terjadi di lapangan, terus kemudian inti cerita apa yang sedang terjadi di lapangan. Jadi kalian harus mendapatkan what ini sebanyak-banyaknya. Oke, setelah unsur pertama tadi sudah didapat adalah what, yang kedua adalah who atau siapa. Siapa yang terlibat di peristiwa yang sedang terjadi ini, atau pelaku utamanya siapa, ketua penyelenggaranya siapa, atau adakah unsur kerjasama dari pihak lain ini siapa, korbannya siapa, pelakunya siapa. Jadi semua who yang kalian temukan di kejadian ini harus kalian dapatkan sebagai pelengkap dari unsur yang pertama tadi. Unsur yang ketiga adalah when, kapan. Nah, when ini tentunya harus jelas. Kalian harus jelas memberikan unsur kapan di dalam data kalian. Kapan kejadiannya berlangsung, tanggal berapa sedang berlangsung, hari apa, jam berapa, jam kejadian atau jam pelaporan, atau jam kedatangan, atau apapun. Jadi kapan ini harus akurat. Karena apa? Untuk bisa membantu nanti kalian dalam menyusun naskah. Unsur yang keempat dalam penulisan naskah berita adalah where, di mana. Di mana ini juga harus jelas ya teman-teman. Apakah itu di sebuah desa, dusun, di kota, atau di provinsinya, atau tempat kejadiannya, rumah berpagar hitam, di sebuah gang, jalan, perempatan, lampu lalu lintas. Nah, ini where-nya juga kalian harus benar-benar jelas sehingga tidak terjadi kesalahan informasi saat kalian menuliskan naskah berita. Lanjut teman-teman, unsur yang kelima adalah why, mengapa. Nah, sebagai seorang reporter kalian harus wajib mencari tahu mengapa kejadian itu terjadi, latar belakangnya apa. Misalnya demo. Kenapa demo itu terjadi? Di latar belakangi apa? Jadi ini juga harus jelas ya teman-teman, sehingga nanti kalian tidak salah informasi. Jadi nanti di mengapa ini juga bisa dijabarkan proses kejadian demo ini juga terjadinya karena apa, terus disebabkan karena apa, atau mungkin ada peristiwa-peristiwa terdahulu yang diangkat kembali, seperti itu. Yang terakhir adalah satu H yang berdiri sendiri adalah how, bagaimana.
Nah, di how ini alur detailnya lebih jelas. Jadi how ini akan menjabarkan pernyataan-pernyataan atau unsur-unsur kelima unsur sebelumnya di atas tadi teman-teman. Jadi seperti apa, bagaimana terjadinya peristiwa ini, menjabarkan lebih detail dan mendukung pernyataan sebelumnya. Oke teman-teman, langsung saja saat ini saya akan menunjukkan naskah berita yang sudah jadi. Jadi saya akan menunjukkan seperti apa 5W1H-nya. Seperti ini. Ya teman-teman, ini adalah contoh naskah berita yang sudah selesai dikerjakan oleh reporternya. Namun sebelum di VO atau di voice over atau naskah ini dibacakan, maka harus dicek dulu agar tidak terjadi kesalahan atau mengurangi kalimat-kalimat yang tidak efektif. Nah, judulnya adalah Aksi Kemanusiaan AMPI di Masa Pandemi. Lokasinya harus jelas di Kota Malang. Anchor. Nah, anchor ini adalah bagian yang akan dibacakan oleh news anchor-nya. Nah, untuk bagian yang anchor ini biasanya anchor ini akan mewakili unsur 5W1H. Jadi bagi kalian yang ingin membuat anchor, membuat kalimat anchor, paragraf pertama anchor ini 5W1H ini semuanya sudah harus ada di unsur di paragraf pertama ini. Oke, 5W. What-nya apa? What-nya adalah apa? Kegiatan apa? Aksi kemanusiaan. Oke, 5W. Terus yang berikutnya adalah who, siapa? Di sini sudah jelas siapanya adalah AMPI yang memberikan diterima oleh warga yang terdampak COVID. Kemudian when-nya kapan? Senin 13 Juli. Lalu where-nya di mana? Di Rusunawa 2 Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kemudian why-nya mengapa? Mengapa aksi ini dilakukan? Karena adanya dampak COVID-19. Seperti itu ya teman-teman. Di anchor ini sudah dijelaskan termasuk dari 5W1H dirangkum di anchor. Nah, kemudian untuk penulisan dari koma dan titik untuk naskah berita atau jurnalistik, untuk tanda koma ini ditulis dengan garis miring 1, kemudian tanda titik ditulis dengan garis miring 2. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memudahkan presenter saat membacanya. Jadi maksudnya garis miring 1, koma ini adalah jeda sejenak. Bersinergi dengan pemerintah Kota Malang, AMPI Makota menggelar aksi kemanusiaan dengan membagikan sejumlah ratusan paket sembako kepada warga terdampak COVID-19. Titik. Nah, jadi jedanya untuk tanda 2 ini lebih lama. Oke, kita beralih ke PKG. PKG ini adalah package atau isi dari naskah ini. Naskah beritanya, package-nya. Nah, jadi seperti ini. Yang kalian ambil data 5W1H ini, kalian tulis ulang lagi di package. Jadi package ini merupakan penjabaran data-data kalian. Untuk paragraf yang pertama, biasanya ini ditulis latar belakangnya. Latar belakangnya seperti apa kegiatan ini? Adanya pandemi virus corona ini memberikan dampak yang cukup luas, tidak sebatas mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi pada melemahnya sektor perekonomian masyarakat. Nah, ini jadi merupakan how, unsur how-nya tadi yang terakhir bagaimana ini dijabarkan di package. Yang kedua, ini juga data-data yang lain. Aksi sosial ini merupakan agenda kedua selama masa pandemi. Oke, informasi apa yang belum disampaikan di paragraf pertama kalian sampaikan, dituliskan di paragraf kedua. Berikutnya juga untuk paragraf 3 ini biasanya langsung masuk ke sebelum adanya wawancara. Nah, ini yang diwawancarai bernama Joko Prihatin, merupakan Ketua Umum AMPI Malang Kota, yang reporter ini harus mendengarkan ulang dulu isi dari wawancara dari narasumber ini. Isinya menyampaikan jika bantuan tersebut sebagai rasa kepedulian dan bla 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 bla
Nah, setelah kalimat yang disampaikan bentuk wawancara ini tertulis, selanjutnya videonya memasuki video wawancara. Di sini pun juga harus dituliskan dengan jelas siapa narasumbernya dan sebagai apa. Kalau memang ada dua, agar tidak membingungkan editornya, biasanya di sini ditulis yang baju biru. Nah, biasanya seperti ini agar editornya juga tidak tanya-tanya lagi. Kalau narasumbernya cuma satu sih nggak bingung, tapi biasanya kalau lebih dari satu editornya akan bingung. Jadi ini untuk memudahkan. Baju biru, pakai kopiah, pakai sarung, biasanya seperti itu ya, dikasih keterangan. Kemudian paragraf yang terakhir ini adalah biasanya berisikan kalimat penutup atau harapan atau ucapan terima kasih dengan adanya acara ini, harapannya seperti apa, seperti itu. Jadi ini harapannya, diharapkan acara ini bisa didistribusikan langsung kepada penghuni Rusunawa dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Oh ya, yang terakhir harus, karena ini reporter televisi, harus diberi nama siapa yang melakukan liputan saat itu. Reporternya siapa, dari Kota Malang, Arif Rahman Hakim, Dama TV, ataupun biasanya dari Kota Malang, tim liputan Dama TV. Biasanya pakai tim liputan saja boleh, atau memakai namanya langsung seperti ini kalau memang berangkatnya atau meliputnya sendiri. Seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, itu tadi adalah bagaimana tips membuat naskah berita dengan menggunakan unsur 5W1H. Semoga bermanfaat dan kalian terbantu untuk bisa tetap menjadi penulis-penulis ataupun jurnalistik yang handal. Oke teman-teman, itu dulu dari saya. Jangan lupa kalian untuk bisa like, share, dan subscribe kepada yang lain agar terus bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.